Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita Asbabus Sa'adatil Usrah, atau sebab-sebab kebahagiaan keluarga, karya Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Haili hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwasanya di antara sebab dari kebahagiaan bahwa adalah ketika komponen keluarga itu dia menempati posisinya yang tepat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, di mana seorang suami, seorang bapak, maka dia menjadi kepala keluarga. Dia menjadi kepala keluarga, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin dari istrinya, pemimpin dari anak-anaknya, ya, dan dia bertanggung jawab akan keluarganya tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu sebagai pemimpin dari kaum perempuan, dikarenakan kelebihan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dikarenakan apa yang telah Allah lebihkan, ya, kepada sebagian yang lain, ya, di atas yang lainnya. Artinya karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kaum laki-laki, fitrah mereka adalah sebagai pemimpin dari rumah tangga. Ya, maka sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, menjadi pemimpin. Ya, begitu juga, ya, sebaliknya bagi istri, ya, jangan sampai dia mengambil alih dari tugas keluarga, dari tugas suaminya sebagai kepala rumah tangga. Dia sebagai orang yang membantu, ya, bertanggung jawab atas rumah suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan bertanggung jawab dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, ya, tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang dipimpin. Seorang laki-laki dia pemimpin di dalam keluarganya, dia akan ditanya dan bertanggung jawab, ya, dan yang berkaitan dengan kepemimpinannya, ya, tanggung jawabnya terhadap yang dipimpin, anak-anak dan istrinya. Demikian juga perempuan, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya, dia mengurus anak-anak, dia bertanggung jawab akan, ya, siapa yang dia pimpin. Kemudian qala al-muallif hafizahullah taala, wa min asbabi sa'adatil usar an yasudahal wuddu wal mahabbah. Yaqulu Allah azza wa jalla, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga adalah keluarga itu didominasi oleh rasa kasih sayang dan rasa cinta. Ya, antara suami dan istri, antara bapak dan anak-anaknya, antara ibu dan anak-anaknya, antara sama anak. Ya, mereka saling mencintai, saling menyayangi. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari jenis-jenis kalian, ya, azwajan, istri-istri, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, ya, dengan mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian bainakum mawaddah, ya, rasa kasih sayang, rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang. Ya, ini ayat min ayatillah. Terkadang seorang laki dan perempuan dia tidak mengenal satu sama lainnya, ya, atau hanya pernah dilihat satu kali, ya, sebagaimana ketentuan dari Rasulullah SAW. Dia melihat, ya, satu kali, kemudian dia merasa cocok. Dia agamanya dia yakin bagus, ya, kemudian dia menikahi perempuan tersebut. Ya, begitu akad selesai, begitu bertemu, apa yang terjadi? Ya, terjadi rasa kasih sayang, rasa cinta antara sama mereka. Ya, ini min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang laki-laki akan merasa tenang ketika dia memiliki pasangan, ya, dari istrinya yang dia harapkan. Begitu juga istri, dia memiliki suami, akan merasa tenang dibandingkan yang mereka tidak memiliki pasangan. Ya, ini min ayatillah. Qala min asbabi sa'adatil usar, di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga, antahrisu fi usarikum ma'asyiral mu'minin 'alal mawaddati warahmah. Ya, di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga kalian, wahai ma'asyiral mu'minin, sekalian kaum mukminin, adalah kalian bersemangat, ya, berusaha untuk, ya, ada rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang di tengah-tengah keluarga kalian. Wa qad hassal Islamu 'ala tawaddudi ilal mar'ah. Ya, dan Islam mengajak dan mendorong untuk mencintai, ya, ilal mar'ah, perempuan, yaitu istrinya. Ya. Wa tahammul ma qad yasdur minha min adza, dan juga untuk bersabar ketika muncul dari perempuan tersebut, istrinya, kesalahan. Ya, untuk bersabar, tidak kemudian, atau mungkin misalnya ada hal yang dia tidak sukai. Ya, namanya manusia pasti ada kurangnya. Bisa jadi dari seorang istri, dia tidak menyukai satu dari perangai atau sifat dari suaminya. Begitu juga dari suami, dia tidak menyukai sebagian atau satu atau sebagian dari sifat istrinya.
Ya, tetapi hendaknya setiap orang bersabar. Ya, bersabar. Ya, karena yang namanya manusia pasti demikian, tidak mungkin ya setiap orang itu memiliki kelebihan, tidak ada kekurangannya sama sekali. Ya, pasti ada kekurangan. Pasti ada yang dia tidak sukai, baik laki-laki ataupun perempuan, dari pasangannya masing-masing. Tetapi di situ ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menghadapi yang demikian. Ya, maka seorang suami misalnya, ya hendaknya dia berusaha bersabar terhadap apa yang mungkin terdapat pada istrinya dari kesalahan atau dari sesuatu yang tidak disukai. Wala hifdzi ma'ruf, ya dia menjaga apa yang perkara yang ma'ruf dari istrinya. Ya, lihat. Jangan lihat kelemahannya, jangan lihat kekurangannya. Banyak kelebihannya, apalagi kalau kelebihannya adalah dalam perkara ad-din. Ya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan." Janganlah seorang mukmin itu dia membenci, yakni la yubghidu mu'minun mu'minatan. Jangan seorang mukmin dia membenci seorang mukminah. Yaitu seorang suami dia membenci istrinya. In kariha minha khuluqan. Kalau dia tidak suka ada satu sifat perangai ya yang dia tidak sukai dari istrinya tersebut, radhiya min akhar. Dia bisa ridha terhadap karakter atau sifat yang lainnya. Ya. Lihat perkara-perkara yang baik, apalagi dalam perkara agama. Ya mungkin ya kekurangan dari satu sisi, tapi lihat sisinya. Agamanya baik, akhlaknya baik. Ya, atau ada mungkin satu akhlak yang kurang baik. Ya. Maka di situ tugas dari seorang suami untuk memperbaikinya sebagai seorang pemimpin. Ya, tetapi jangan dijadikan alasan ketika ada satu sifat yang tidak dia sukai, kemudian menggeneralisir bahwasanya ya dia adalah seorang yang tidak baik sama sekali, kemudian dengan alasan itu ya kemudian mereka berpisah. Sama sekali ini tidak dibenarkan. Ya. Lihat, di situ ada sifat-sifat yang kita bisa ridha. Ya, fala sa'adata wal bila mawaddati wala tarahum. Maka tidak akan ada kebahagiaan kalau di situ tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada saling cinta. Waqad ja'al Islamu bima yakunu min rawafidi hadhihi sa'adah. Dan Islam membawa perkara yang ya akan membantu untuk bisa menggapai kebahagiaan ini. Wahiyal mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Fa'an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un minas sa'adah al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani wa arba'un minas syaqawah al jaru su' wal mar'atu su' wal maskanu dhayyib wal markabu su'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang merupakan kebahagiaan. Yang harus kita ingat, kebahagiaan di sini ya sifatnya umum. Ya. Ada kebahagiaan yang bisa diraih oleh semua orang, ada yang tidak. Dan ada yang kebahagiaan yang sifatnya mutlak, ada yang tidak. Misalnya al-mar'atus salihah. Ya. Istri yang salihah ini kebahagiaan yang sifatnya mutlak. Ya. Wal maskanul wasi'. Ya. Tempat tinggal yang lapang, yang luas. Ya, ini kebahagiaan dari satu sisi. Ya, tetapi ketika seorang tidak memiliki, ya berarti dia tidak bahagia sama sekali. Begitu juga al-jarus saleh, tetangga yang baik. Ya, ini akan sangat membantu kalau kita memiliki tetangga yang baik. Saling memenuhi apa yang menjadi hak dari tetangga. Dia memenuhi hak kita, kita memenuhi hak dia. Ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah al-markabul hani, ya kendaraan yang nyaman. Kalau 4 ini terkumpul, maka
ya jelas ini kehidupan, kebahagiaan di dunia, ya, dan insya Allah di akhirat. Wa arba'un minasyaqawah, dan 4 perkara dari kesengsaraan. Ya, tetangga yang jelek, almar'atu su, ya, begitu juga perempuan yang jelek dalam artian sifatnya, bukan perempuan yang salihah, tapi fasiqah misalnya, nasallallahu alaihi. Bagaimana bisa berbahagia kalau dia tidak mengerti agama? Bagaimana bisa berbahagia kalau dia tidak salat? Ya, bagaimana dia bisa berbahagia kalau dia tidak mengerti hak Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diharapkan dari yang seperti ini? Wal markabul hani, ya, begitu juga wal maskanu dayyiq, ya, tempat tinggal yang sempit. Ya, ini sifatnya relatif. Begitu juga wal markabus su, ya, kendaraan yang jelek. Ini juga sifatnya relatif. Qala arba'un minas sa'adati, ya, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan. Ta'ammaluha innaha min sa'adatil usar. Perhatikanlah bahwasanya ini adalah di antara sebab kebahagiaan keluarga. Almar'atu salihah, ya, perempuan yang saleh, ibu yang saleh, istri yang salehah, tas'udu bihal usrah. Ya, maka bahagia, keluarga akan bahagia ketika memiliki ibu yang salehah, suami memiliki istri yang salehah, ya. Begitu juga wal maskanul wasi', ta'ishu fiha al usra fatas'ud. Ya, tempat tinggal yang lapang, yang luas, di mana keluarga tinggal di situ dan mereka berbahagia. Wal jarus saleh tujawiruhu al usratu fatas'ud. Begitu juga tetangga yang saleh, ya, sebuah keluarga bertetangga dengan tetangga yang saleh ini dia akan berbahagia. Ya, tidak ada gangguan, tidak saling pengertian. Nah, ini luar biasa. Wal markabul hani tarkabuhu al usrah fatas'ud. Begitu juga kendaraan yang nyaman, ya, yang dikendarai oleh keluarga, kemudian mereka berbahagia. Ya, walaupun sekali lagi sifatnya adalah, ya, relatif. Wa arba'un minasyaqawah, min syaqawatil usar. Ya, dan juga 4 perkara yang merupakan syaqawah, ya, kesengsaraan, yaitu dari kesengsaraan keluarga. Apa saja? Al-jarusu, ya, fatasqa bihil usrah, tetangga yang jelek, ya, mengganggu, tidak ada pengertian, ya, dan lain sebagainya, tidak memenuhi hak sebagai tetangga, ya, maka ini akan menyengsarakan kita, keluarga. Wal mar'atu su, as-sayyi'atu ghairu salihah, yaitu yang tidak saleh, Rasulullah alaihi. Fatasqa bihal usrah, begitu juga dengan sebab itu, ya, keluarga akan sengsara. Wal maskanu dayyiq, fatasqa bihil usrah, wal markabu su, fatasqa bihil usrah. Begitu juga tempat atau tempat tinggal yang sempit dan kendaraan yang tidak nyaman. Sekali lagi ini sifatnya yang seperti ini adalah relatif. Ya, karena berapa banyak keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rumah beliau sempit. Ya, apakah beliau tidak berbahagia? Beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ya, ini relatif. Tapi ini bisa membantu, betul. Ya, tetapi yang lebih utama adalah ketika, ya, didominasi oleh kesolehan. Ketika rumah tangga didominasi oleh kesolehan. Ya, suami yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, maka pasti itu rumah tangga yang akan berbahagia. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassiran ma jaa fil hadis fi hadzal hadis. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda menerangkan dan menafsirkan apa yang ada di dalam hadis tadi. Salasatun minas sa'adatu, ya, 3 perkara yang merupakan kebahagiaan. Al-mar'atu salihatu, yang pertama adalah al-mar'ah as-salihah, ya, perempuan yang saleh, istri yang salehah. Mahiyya as-sa'adatu biha, bagaimana kebahagiaan dengan, ya, perempuan yang saleh. Qala taraha tu'jibuka wa taghibu fata'manaha ala nafsiha wa malika, ya, yaitu ketika engkau melihatnya, engkau merasa senang untuk melihatnya, engkau merasa kagum, rasa takjub ketika melihatnya.
Ya, dan ketika engkau pergi, engkau merasa aman terhadapnya, terhadap diri dan hartanya. Begitu juga hartamu, aman. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena dia tahu istrinya salehah. Wadabah ay al-markab. Adapun ad-dabah yaitu al-markab, ya kendaraan, takunu wati'atan. Ay dalulan syariat as-sair. Wati'ah yaitu dalulan yang dia jinak, kemudian syariat as-sair cepat berjalannya. Tulhiquka bi ashabik. Yang ya kendaraan ini tulhiquka bi ashabik. Ya, yang akan bisa menyusurkan engkau kepada teman-temanmu yang berangkat lebih dahulu. Artinya dia berjalan dengan cepat. Ya, tidak terlambat. Wadaru takunu wasi'atan katsiratal marafiq. Begitu juga rumah yang luas, yang banyak fasilitasnya. Ya jelas yang seperti ini ya ketika ya dibangun di atas pondasi ad-din, agama, maka seorang akan berbahagia. Wa salasatu minasyaqa al-mar'atu, dan 3 perkara. Ya, minasyaqa yang merupakan kesengsaraan. Al-mar'atu, perempuan, yang taraha ketika engkau melihatnya, fatasu'uka, ya engkau tidak nyaman. Ya, tasu'uka, engkau merasa kejelekan dirinya. Bukan masalah parasnya, ya rupanya. Ya, mungkin saja rupanya cantik rupawan, tapi perangai syaitan, perangai yang jelek, nasallallahu alaihi. Ya, maka dia tidak akan merasa tenang yang seperti itu. Nasallallahu alaihi. Wa tahmil lisanaha 'alaika. Ya, bahkan ya lisanaha, dia membawa lisan kepadamu, artinya dia tidak bisa menahan lisannya untuk mencela dirimu. Wa in ghibta anha, kalau engkau pergi, lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Engkau tidak merasa aman terhadap dirinya. Ya, jangan-jangan dia berkhianat, jangan-jangan dia ya ada apa-apa dengan yang lainnya. Ya, begitu juga terhadap hartamu. Wassallallahu alaihi. Wadabatu takunu bati'atan. Begitu juga kendaraan yang bati'ah, yang lambat. Takunu qatufan, ya. Yang dia begitu lambat, fa in darabtaha as'abadka. Dipukul cuma sekedar capek saja. Wa in taraktaha, kalau dibiarkan lam talhaq bi ashabik, ya dia tidak bisa menyusul teman-temanmu. Wadaru takunu dayyiqatan qalilatal marafiq. Begitu juga rumah yang sempit dan sedikit fasilitasnya. Ya. Maka ini hal-hal yang bisa mendatangkan ya kebahagiaan dan kesengsaraan sebaliknya. Ada yang sifatnya mutlak seperti al-mar'atus salihah, ada yang sifatnya relatif. Ya. Ketika di situ diiringi keimanan, amalan soleh, begitu juga di pasangan yang sesuai, ditambah lagi dengan fasilitas yang menunjang, maka ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, tetapi kalau tidak pun, maka ketika seorang itu bersifat qanaah, ya, ya, baik suami ataupun istri, maka dia bisa merajut kebahagiaan dari situ, walaupun misalnya rumahnya sempit atau kendaraannya pun bukan kendaraan yang nyaman. Ya, karena yang utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ad-dunya, dunia itu adalah mata', ya, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu, ya, as-salihah, wanita yang salihah. Karena itu, pilihlah wanita yang salihah dan engkau akan mendapatkan sebaik-baik perhiasan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.